Ya, selamat bertemu lagi dengan saya, orang awam. Karena ini Paskah, ya, selamat Paskah bagi saudara semuanya yang merayakannya. Banyak orang yang apa mempertanyakan Paskah, terutama bagi orang yang tidak percaya, orang bukan Kristen. Kalau orang Kristen sih pasti percaya bahwa Tuhan Yesus itu apa hmm, disalibkan, mati, dikuburkan, terus bangkit. Itu orang Kristen udah pasti percaya. Kalau ada orang Kristen yang nggak percaya itu yang namanya bukan orang Kristen. Tapi ada yang tidak percaya tentang itu, ada yang tidak percaya bahwa Yesus itu disalibkan dan mati. Katanya, mosok Nabi kok dibunuh, pasti Tuhan nggak rela, kan gitu. Karena nggak rela makanya terus dia diangkat. Ada yang seperti itu. Cuma itu kan hanya sebatas klaim semata-mata, nggak apa-apa klaim, nggak apa-apa. Yang perlu diingat itu kalau orang-orang yang seperti itu mungkin nggak apa memikirkannya nggak sampai ke ini, kepikiran mereka gitu. Nggak sampai kepikiran bahwa di zaman Tuhan Yesus itu, pada zamannya Yesus waktu disalib mau dihukum itu, di daerahnya, di daerah tersebut itu ada kurang lebih itu ada 4 golongan, ada golongan masyarakat lah secara garis besar. Yang pertama golongan orang-orang Roma lah, kan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Roma, itu yang pertama itu. Makanya pada saat Tuhan Yesus ditangkap, dia dihadapkan ke gubernur ya, yang gubernur itu adalah wakil dari Roma. Ada masyarakat dari Roma. Golongan pertama itu golongan orang Roma. Golongan orang Roma itu golongan orang yang bukan pengikut Tuhan Yesus, ya, orang netral itu. Lalu golongan yang kedua itu golongan orang-orang Yahudi atau pemuka-pemuka agama Yahudi. Itu. Golongan orang-orang yang membenci Yesus. Kalau orang Roma sih nggak terlalu ambil pusing. Tapi orang Yahudi yang membenci Yesus kan ada. Terutama tokoh-tokoh agamanya. Lalu yang ketiga, golongan murid-murid Yesus. Ya ini, golongan murid-murid Yesus. Golongan yang mempercayai Yesus. Lalu yang keempat, golongan di luar dari itu semua. Bukan orang Yahudi atau pemuka-pemuka agama bangsa Yahudi, bukan orang Roma, bukan pengikut Yesus. Nah, pastinya pada saat itu pastinya ada orang-orang yang di luar dari ketiga golongan itu. Orang luar bisa jadi. Jadi kalau menurut saya itu, kalau pemahamannya Yesus itu tidak benar disalibkan, bagaimana dengan keempat golongan orang tersebut, kan gitu. Apakah mereka rame-rame berbohong, kan gitu. Apakah mereka rame-rame berbohong? Yuk kita bikin rame-rame bahwa Yesus tidak disalib, cuma langsung diangkat. Gitu. Apakah mereka berbohong seperti itu, rame-rame berbohong? Saya rasa enggak seperti itu. Karena tentunya kalau umpamanya salah satu berbohong, logika saya nih, logika saya itu seperti ini. Kalau umpamanya
eh, orang Roma yang berbohong, di situ ada orang Yahudi yang benci sama Tuhan Yesus, yang tentunya mereka akan protes. Kalau orang Yahudi yang bohong, di situ ada murid-murid Tuhan Yesus, dan ada orang-orang Roma, dan ada orang-orang yang di luar dari itu. Kalau murid-murid Yesus yang bohong, di situ ada orang-orang Roma, di situ ada orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus dan bangsa-bangsa lain. Jadi nggak mungkin ada yang saling bohong-membohongi, nggak ada. Rame-rame bohong, nggak ada. Kalau di ajaran yang lainnya kan, yang diceritakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, terus diangkat, itu kan seakan-akan ada terjadi kong kali kong, ada terjadi persekongkolan dari orang Yahudi yang membenci Yesus, dari orang Roma, dari orang di luar dari bangsa Roma, di luar dari bangsa Yahudi, dan di luar dari bangsa dan murid-murid Yesus. Jadi ada persekongkolan dari keempat golongan orang itu. Terjadi persekongkolan untuk membohongi generasi-generasi berikutnya sampai sekarang itu. Kan tidak mungkin kalau dilihat secara nyatanya, kan nggak mungkin secara akal. Agama Kristen kan agama akal. Orang yang mengklaim itu kan katanya memakai akal. Tetapi kenyataan sejarah, kenyataan kalau kita selidiki di dalam Alkitab kan, pada saat kejadian Tuhan Yesus disalib, itu kan ada 4 golongan orang-orang itu. Ada golongan 4 orang-orang itu. Kalau kita lihat di sini, kenapa Tuhan Yesus dibunuh? Memang targetnya Yesus dibunuh karena mengancam dari keberlangsungan orang-orang Yahudi, tentunya ajaran-ajaran Yahudi. Itu. Makanya Tuhan Yesus dihadapkan, kalau tercatat di dalam Roma 14 itu, ayat yang ke-60 saya baca. Tuhan Yesus setelah ditangkap, dihadapkan ke imam besar, berarti orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Maka imam besar bangkit, berdiri di tengah-tengah sidang, dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi tersebut, saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi ada suatu sidang. Orang-orang Yahudi yang membenci Yesus itu ada suatu sidang. Dihadapkan Yesus, dituduh, ditanya, dan Tuhan Yesus memberikan jawaban seperti itu. Dan itu bagi bangsa Israel itu adalah menghujat, karena memang orang Yahudi itu targetnya membunuh Tuhan Yesus. Nah, celahnya ya lewat ini. Ada jawaban yang seperti itu, yang dijawab oleh Tuhan Yesus itu dikategorikan bahwa Tuhan Yesus menghujat Tuhan. Ya kan? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Anak yang terpuji itu anak Allah. Karena Tuhan Yesus itu menganggap dirinya sama dengan Allah, makanya dia dihukum mati. Itu dari orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Orang yang membenci Tuhan Yesus. Kalau dari orang Roma kan sudah pernah di ayat-ayat atau pasal-pasal di depannya itu juga diceritakan.
Jadi dia dihadapkan ke gubernur di hadapan Pilatus itu sudah diiniin, dan harusnya kan kalau secara hukuman Tuhan Yesus itu kan harusnya kan dihukum rajam, tapi dia dihukumnya secara salib. Itu hukuman bangsa Roma tentunya, bukan hukuman yang dirajam. Harusnya kan dirajam. Kalau kita ingat hukum bangsa Yahudi kan dirajam harusnya, bukan disalib. Disalibkan Roma. Jadi seperti itu. Nah, kalau lihat kematiannya, apalagi kematiannya itu kalau dilihat di Yohanes mana ini, Yohanes 19 itu ayat yang ke 34 berkata, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi orang Roma, prajurit Roma menusuk itu. Menusuk itu prajurit Roma. Memastikan bahwa Yesus mati. Kalau umpamanya itu yang disalib bukan Yesus, pasti mereka juga akan teriak, oh ini bukan Yesus nih, bukan orang Roma. Itu. Nah, mungkin juga orang Yahudi juga akan berkata, oh itu bukan Yesus. Kenapa disalib bukan Yesus? Kan bisa begitu. Kalau murid-muridnya yang menggantikan atau orang lain yang menggantikan, diserupakan, bagaimana caranya diserupakan? Oh di situ ada, setidak-tidaknya di situ ada tiga golongan itu, tiga golongan itu, ada orang Roma, ada orang Yahudi yang benci Yesus, ada murid-murid Yesus. Nah, siapa yang menggantikan itu? Siapa yang berusaha untuk menipu Yesus, yang menyerupakan Yesus itu supaya disalib, supaya Yesusnya diangkat? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Yang masuk akal ya Alkitab ini. Masuk akal Alkitab. Ditombak. Kalau kita ditombak, dipastikan. Kalau yang lainnya begitu dilihat belum meninggal, dipatahkan kakinya. Ayat yang ke-32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi ada satu orang prajurit yang memastikan bahwa Yesus sudah mati apa belum. Masa kayak gitu mau disumpahkan? Waduh, ahli dalam menyerupakan Yesus. Siapakah yang menyerupakan Yesus? Apakah orang Yahudi? Ataukah orang Romawi? Atau murid-murid Yesus? Ataukah ketiga-tiganya bersekongkol, ayo kita serupakan biar ini pura-puranya Yesus yang disalib. Baik itu orang Romawi, murid-murid Tuhan Yesus, ataupun orang yang membenci Yesus, bersepakat untuk mengatakan bahwa yang disalib ini sebetulnya bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan Yesus. Wah, ini kan dagelan. Dagelan yang sangat lucu sekali. Dan banyak orang yang mempercayainya. Luar biasa. Tapi bagi kami orang percaya, orang Kristen yang tentunya memakai akal, inilah yang masuk akal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, carilah agama yang setidak-tidaknya bisa memakai akal untuk dilogika. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Banyak nabi yang mati, dan saudara mungkin percaya kepada nabi yang mati tersebut. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus, dia mati, dia bangkit, naik ke surga. Mati, bangkit. Masa nggak percaya sama yang kayak gitu? Anda percaya orang yang mati, tapi nggak bangkit-bangkit. Tetapi dengan orang yang mati dan bangkit, naik ke surga, yang disaksikan oleh
500 orang lebih sebelum dia naik, bahwa dia bangkit. Masa nggak percaya? Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan bagi saudara semua. Inilah tentang kematian Tuhan Yesus yang mungkin ada yang mempertentangkan, tapi secara singkat, ya ini pakai nalar saya, orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan segala macam itu hanya omong kosong belaka. Itu agak ajaran yang tidak benar. Ajaran yang benar di sini, di dalam Alkitab. Ajaran yang benar di dalam Alkitab itu jujur. Daud, mohon maaf, Daud berselingkuh atau dia berzina ngintip orang lain aja diceritakan seperti ini. Dia sangat jujur sekali. Alkitab itu jujur. Saudara harus percaya kepada Alkitab yang sangat jujur. Kepada kitab yang sangat jujur. Nggak tedeng aling-aling. Ikutlah Tuhan Yesus. Pasti saudara akan selamat. Ikutlah. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Tidak ada lain. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang mengampuni setiap manusia. Sampai ketemu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.